sih. Pemirsa, Anda kembali bersama kami di Breaking News Metro TV bersama saya, Eva Wondo. Pemirsa, Hasto Kristianto pulang tidak ditahan oleh KPK. Kita akan bahas bersama dengan ex penyidik KPK Yudi Purnomo. Selamat siang, Mas Yudi. Ya, selamat siang, Mbak. Iya, dengan Eva, Mas Yudi, Hasto pulang tidak ditahan. Apakah semata karena pra-peradilan yang masih bergulir, ataukah ini alasan subjektif dari penyidik KPK, Mas Yudi? Ya, tentu saya menghargai ya apa yang dilakukan oleh penyidik KPK dan tentu saja pimpinan KPK sebagai pihak yang mengeluarkan surat perintah penahanan jika memang ditahan. Artinya saya melihat ini lebih ke untuk meredakan ya, meredakan ketegangan yang terjadi. Ya, tuduhan-tuduhan politisasi bahwa kalau misalnya tadi ditahan bisa jadi kan isu politisasi akan semakin meluas ya, bahkan membesar. Ya, saya pikir pihak Pak Hasto pun juga sudah mengajukan bahwa mereka akan surat ya, permohonan kepada pimpinan KPK bahwa mereka akan mengajukan praper dan KPK pun hari ini tidak melakukan penahanan. Dan kalau tadi kita lihat ini kan kubunya Pak Hasto kan juga tidak melakukan doorstop secara berlebihan ya. Bahkan Pak Hasto pun kemudian langsung masuk ke bis ya kalau tadi kita lihat. Artinya ya kita tunggulah bahwa ini merupakan hal yang positif ya, bahwa KPK membuktikan bahwa mereka bekerja untuk penegakan hukum, tidak ada politisasi, sehingga tidak ada yang diburu-buru oleh KPK. Seperti itu. Ya, memang tapi kan juga tentu kita akan lihat berikutnya apakah KPK akan memanggil lagi sebelum praper dan sebagainya, karena dari pihak KPK belum ada konfirmasi. Karena bisa jadi minggu depan pun dipanggil lagi kan juga bisa. Dan kalau kita lihat kan tadi pemeriksaan ini kan hanya sekitar 4 jam ya. Tentu tidak akan banyak yang digali oleh penyidik KPK dari keterangan Pak Hasto sebagai tersangka, baik untuk dugaan suap maupun terkait penghalangan penyidikan ya, atau obstruction of justice atau OJ. Ya, jadi ya ini bagi saya salah satu episode lah dalam kasusnya Pak Hasto ini ya, dimana mungkin KPK juga mempunyai strategi ya untuk tidak melakukan penahanan. Artinya penyidik pun tidak menggunakan kewenangan mereka yang kita tahu bahwa menahan itu kan ada 2 syarat, subjektif dan objektif. Ya, mungkin penyidik masih merasa bahwa Pak Hasto tidak akan mengulangi perbuatannya, tidak akan merusak atau menghilangkan barang bukti karena penyidik masih sudah mempunyai bukti yang kuat ya, termasuk juga melarikan diri gitu kan. Artinya penyidik paham posisinya Pak Hasto di mana, apalagi kita tahu kan Pak Hasto mengatakan kubunya ya ada 1000 pengacara yang mendampingi, artinya kan tentu posisinya akan mudah untuk diketahui. Jadi ya menurut saya memang ini setidaknya tidak ditahan itu menjadikan relaksasi lah dalam kasus ini, Mbak Wol. Jadi karena memang saya juga udah berpikiran kalau nanti ditahan tuduhan-tuduhan politisasi karena ini kemudian kayaknya diburu-buru cepat dan sebagainya pasti akan semakin membesar. Jadi artinya tapi setidaknya penyidik sudah memeriksa Pak Hasto sebagai tersangka. Artinya salah satu syarat formil terkait dengan terkait dengan penanganan kasus korupsi yaitu pemeriksaan tersangka itu sudah dilakukan oleh KPK. Baik, tadi menarik Mas Yudi sampaikan bisa saja ini sebagai strategi KPK untuk cooling down ya, Mas Yudi. Tetapi tadi juga ada statement yang disampaikan oleh Hasto Kristianto sebelum diperiksa ya, karena setelah diperiksa tidak ada keterangan dari Hasto Kristianto. Hasto sampaikan meminta KPK untuk menghormati haknya mengajukan pra-peradilan. Seberapa signifikan pra-peradilan ini untuk mempengaruhi putusan penyidik tidak melakukan penahanan? Ya, sebenarnya kan tidak berpengaruh ya. Ketika ada pra-peradilan kan tidak menghentikan kegiatan dari penyidik dalam melaksanakan kewenangannya. Hanya saja tentu ketika nanti pra-peradilan bisa memenangkan salah satu pihak, misalnya Pak Hasto misalnya, tentu akan gugur sprindiknya ya. Atau ketika KPK yang menang maka akan segera dilimpahkan ke pengadilan. Jadi saya pikir kita tunggu ya episode berikutnya ini bagaimana KPK terkait dengan kasus ini, karena kan KPK juga harus menghadapi Pak Hasto ya di sidang pra-peradilan yang biasanya Mbak ditunjuk Biro Hukumnya KPK untuk kemudian menangani kasus ini untuk melawan gugatan. Nah, nanti kan di sidang praper kita akan melihat sejauh mana atau sekuat apa bukti-bukti yang dimiliki oleh KPK dalam menetapkan Pak Hasto sebagai tersangka. Namun sekali lagi ya kembali bahwa ya memang di luar prediksi ya Pak Hasto tidak ditahan.
Ya, tapi sekali lagi bahwa tentu pimpinan KPK, penyidik KPK ya mempunyai alasan yang kuat lah tidak melakukan penahanan terhadap Pak Hasto terkait dengan apakah emang ini terkait dengan bahwa emang ini yang dimohonkan oleh Pak Hasto atau memang ini dari KPK-nya sendiri. Karena belum ada statement dari KPK. Betul. Ya. Baik, jadi Mas Yudi, pra-peradilan tidak mempengaruhi penyidikan dari kasus ini ya. Tadi Hasto Kristianto diperiksa kurang lebih 4 jam dari pukul 9.30 sampai 13.30 waktu Indonesia Barat. Tadi Mas Yudi sampaikan sebetulnya 4 jam tidak cukup untuk 2 perkara. Kenapa demikian? Ya, karena kan pertama dari sisi formilnya saja menanyakan terkait dengan identitas beliau. Ya, keluarganya, latar belakangan ditanyakan gitu kan, supaya terus kemudian hubungan dengan pihak berperkara lainnya kenal atau tidak ya. Itu juga sudah memakan waktu. Kemudian ketika masuk materi kan kita lihat ini kan 2 sprindik, Pak. 1 sprindik aja bisa berkali-kali gitu kan, apalagi ini gitu. Jadi tapi sekali lagi bahwa dengan udah diperiksanya Pak Hasto secara formil, ketika nanti di pra-peradilan ini bisa menjadi salah satu alat bukti penguat KPK ya, bahwa tersangka pun sudah bisa dibuktikan gitu. Jadi sudah bisa diperiksa ya. Jadi ya kita berharap ya ke depan ya KPK tentu juga harus serius ya dalam menghadapi Pak Hasto dalam pra-peradilan. Apa yang harus disiapkan KPK untuk menghadapi pra-peradilan yang diajukan oleh Hasto Kristianto? Ya, ketika terkait dengan pra-peradilan kan istilahnya kan hanya uji formil ya. Sebenarnya KPK kalah menang nothing tulus ya, karena bisa menaikkan lagi statusnya sebagai tersangka karena kan bukan material. Berbeda misalnya kalau di pengadilan perkara pokok ya, kalau udah bebas ya selesai, apalagi sudah ingkrah. Nggak bisa dengan perkara yang sama, dan bisa idem. Artinya bahwa tentu KPK harus mengeluarkan ya bukti-bukti yang dimohonkan oleh pihaknya Pak Hasto. Ya, misalnya biasanya itu kan dalam pra-peradilan itu terkait dengan tidak sesuai dengan prosedur. Buktikan tidak sesuai dengan prosedurnya seperti apa. Apakah ada misalnya gelar perkara, ya kan? Kemudian yang kedua terkait dengan alat bukti. Ya, buktikan, tunjukkan ya, walaupun pra-peradilan ini nggak masuk ke materi, tapi setidaknya akan bisa masuk ke materi sedikit lah untuk lebih meyakinkan hakim. Nah, di sana tentu alat-alat bukti apa yang dimiliki, karena kalau yang disampaikan oleh pimpinan KPK terkait dengan perkaranya Pak Hasto ini kan sudah disampaikan waktu kompers ya. Namun keterangan siapa yang menyatakan Pak Hasto seperti ini, Pak Hasto misalnya terlibat suap atau Pak Hasto merintangi penyidikan, tentu ya ini yang harus dibuka di pengadilan. Setidaknya ini akan memperkuat KPK. Sebab kalau melihat ya kasus ini dari awal tentu kan ini menarik ya. Dan ya kita berharap bahwa dengan pulangnya Pak Hasto ini tuduhan-tuduhan bahwa ini adalah politik, bahwa ini ada pesanan, setidaknya akan semakin mereda dulu lah. Karena kalau misalnya isu-isu tersebut terus dimainkan, saya pikir tidak akan produktif bagi keduanya, baik bagi KPK maupun bagi kubunya Pak Hasto. Iya, tadi Mas Yudi sampaikan bahwa KPK harus siap juga untuk melawan Hasto Kristianto di peradilan, di pra-peradilan. Apakah dengan cara-cara KPK memeriksa sejumlah saksi kunci ya beberapa hari terakhir, misalnya mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Frideli, ini adalah untuk memperkuat bukti KPK dalam melawan Hasto di pra-peradilan? Ya, saya pikir dengan diperiksanya saksi-saksi tersebut ya tentu kan mereka sedikit banyak mengetahui ya sebagai saksi, sebagai orang yang mendengar, mengalami, ya kan, melihat terkait apa yang dilakukan oleh Pak Hasto gitu ya. Tentu ini akan semakin memperkuat KPK ya. Namun kan jangan lupa juga ada beberapa saksi yang saya lihat di ini kan belum hadir. Nah, itu yang kemudian harus contohnya ada beberapa lah kemarin kan tidak hadir ya kan, karena nggak dapat surat. Dan ada juga rencana untuk memeriksa Firly Bahuri ya? Ya, rencana itu saya pikir juga sangat positif ya, sangat bagus ya. Artinya kita sebenarnya sebagai masyarakat kan dalam helikopter view kita gitu ya, kita ingin semua kasus ini benar-benar tuntas. Ya, supaya apa? Supaya nggak ada lagi persepsi ini tebang pilih ya kan. Kemudian bahwa ini hanya menyasar orang karena misalnya Pak Hasto dikenal sebagai orang yang kritis, tetapi sebenarnya ini lebih kepada masyarakat
masalah perbuatannya. Itu yang menurut saya sangat penting, Mbak. Makanya sekali lagi ya tentu saya mengapresiasi lah KPK dan penyidiknya mampu untuk bisa melakukan mitigasi resiko ya terkait dengan hari ini tidak melakukan penahanan. Tentu ada plus minusnya ya. Memang semua pasti ada plus minusnya. Apa saja plus minusnya, ya, Mas Yudi? Plus minusnya artinya KPK ketika ingin meminta, minusnya ya ketika ingin meminta keterangan kepada Pak Hasto harus melakukan pemanggilan lagi dan kita nggak paham apakah nanti akan hadir atau tidak. Kan begitu, kalau sudah ditahan kan setiap saat dengan bond tahanan bisa dipanggil oleh penyidik KPK. Namun ya sekali lagi kan saya melihat kan berapa kali misalnya ini jangan sampai kan juga penegakan hukum selain politisasi jangan sampai personal juga. Penyidik ya saya lihat kan mereka kan menjalankan tugas aja ya kan, dan sampai saat ini kan kita tidak melihat ada bukti bahwa ada rekayasa keterangan saksi ya kan ataupun hal-hal lain sehingga kemudian ada yang janggal terkait dengan penyidikan kasus Pak Hasto. Saya pikir itu nggak ada gitu. Jadi ini bagi saya merupakan upaya KPK untuk meredakan ya kondisi yang ada gitu. Walaupun memang KPK penegak hukum harusnya harus tegas dan sebagainya, tapi kan tentu juga harus melihat suasana kebatinan yang terjadi ya yang terjadi dalam penanganan kasus ini, karena yang dipertaruhkan adalah marwah dari lembaga KPK, bukan hanya sekedar penyidik, bukan hanya sekedar pimpinan KPK gitu, Mbak. Seberapa kemudian signifikan keterangan Hasto Kristianto dalam kapasitasnya sebagai tersangka ini adalah pemeriksaan perdana dalam mengungkap kasus termasuk juga memburu buronan Harun Masiku, Mas Yudi? Ya, saya pikir tadi saya katakan bahwa sebagai salah satu alat bukti ya yang diatur dalam KUHP, keterangan tersangka itu kan sangat penting ya untuk melengkapi, walaupun keterangan tersangka kan tidak bisa digunakan untuk dirinya ya kan. Jadi apapun yang dikatakan ya tentu penyidik akan lebih kepada alat bukti lain. Misalnya kalau dalam kasus korupsi ini keterangan saksi itu sangat penting, terutama saksi-saksi yang kredibel, Mbak ya. Karena bisa jadi saksi itu akan mencabut keterangan. Itulah sebabnya maka perlu didukung alat dokumen atau bukti-bukti penunjang lainnya supaya kuat dari keterangan saksi, apalagi kalau kemudian dia mencabut keterangannya. Baik, dan upaya terus dilakukan oleh KPK ya, Mas Yudi, untuk mengungkap kasus ini, termasuk juga menjadwalkan pemeriksaan pihak-pihak terkait. Betul. Nah, jadi memang bagaimana mendesak KPK juga untuk menghadirkan saksi-saksi kunci lainnya? Ya, saya pikir sebenarnya kita tidak perlu mengajarkan penyidik berenang ya, karena mereka istilahnya sudah paham ya. Namun ya kita tentu betul kata Mbak, ya perlu mendorong lah, jangan sampai ada yang terlewat dalam kasus ini. Bahwa kasus ini kan bukan sekedar memperkuat alat bukti atau menambah barang bukti, tetapi juga mengembangkan. Kita harus sepakat bahwa siapa yang bersalah dia harus dibawa ke medan hukum, ke meja hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ya, jangan sampai kemudian ada yang lolos. Ya, akhirnya kan nggak selesai-selesai ini kasus ini. Karena memang sekali lagi salah satu tuduhan yang paling harus dijawab oleh KPK adalah mengapa kasus ini sudah 5 tahun berlalu. Betul. Semenjak 2020 ya sampai sekarang baru sekarang naik. Itu kan yang harus benar-benar dijawab oleh KPK, apa yang terjadi di internal KPK. Tapi saya pikir memang harus dikesampingkan adanya fakuh gitu kan. Biasanya kan ada faktor psikologis yang nggak bisa diukur dalam kadar hukum gitu, Mbak ya. Misalnya, oh ini dulu mantan pimpinan atau dulu mantan apa dan sebagainya. Jadi sekali lagi tentu KPK harus membuktikan dirinya bahwa ini bukan penegak, bukan politis gitu kan. Mereka nggak ada pesanan tapi penegakan hukum seperti itu, Mbak. Baik, bagaimana KPK bisa menjawab khawatiran publik, pesimisme publik juga karena kasus ini sudah bergulir 5 tahun, buron Harun Masiku juga belum tertangkap hingga saat ini. Singkat saja pesan Anda sebagai mantan penyidik KPK, Mas Yudi. Ya, pertama saya harap kasus ini tuntas, bukan sekedar tuntasnya kasus Pak Hasto, tetapi juga tertangkapnya yang masih buron ya, karena itulah target utamanya dari kasus ini, yaitu Harun Masiku, dan 3, kasus ini bisa berkembang kepada siapapun yang dia bersalah gitu kan, karena
tapi tadi ada kaitannya dengan barang bukti yang telah dimiliki oleh penyidik. Bola ada di KPK saat ini Betul. untuk menjawab pertanyaan publik ya terkait dengan kasus hari ini, dan juga tadi disampaikan oleh Hasto Kristianto sebelum diperiksa bahwa meminta KPK untuk menghormati pra-peradilan. Jadi pra-peradilan masih bergulir, tetapi proses penyidikan juga masih terus dilakukan oleh KPK untuk mengungkap kasus suap pergantian antar waktu yang melibatkan buron Harun Masiku ya. Terima kasih ex-penyidik KPK Mas Yudi Purnomo sudah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Pemirsa, demikian Breaking News Metro TV atas nama rekan-rekan yang bertugas. Saya Eva Wondo pamit undur diri. Terima kasih dan tetaplah bersama kami di Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.